warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Febrianti dari kelas 4D dengan NIM 190103084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemecahan masalah menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Jadi, fungsi kuadrat itu adalah suatu persamaan variabel yang dimana pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2. Adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya ini disebut dengan koefisien kuadrat dari x kuadrat dan b disebut dengan koefisien linear dari x dan c disebut dengan konstanta. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi kuadrat. Pertama, berdasarkan nilai a. Nah, kalau berdasarkan nilai a ini, misalkan a lebih besar daripada 0, maka nilai ekstrimnya adalah minimum dan kurvanya akan membentuk ke atas. Seperti ini ya. Nah, sebaliknya apabila a lebih kecil daripada 0, maka nilai ekstrimnya adalah maksimum dan kurvanya akan membentuk ke bawah. Sifat fungsi kuadrat yang kedua adalah berdasarkan nilai b. Nah, jika a dan b bertanda sama, maka sumbu simetrinya akan berada di sisi kiri y. Sebaliknya, jika a dan b berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di sisi kanan nilai y. Nah, kalian dapat melihat gambarnya seperti ini. Nah, jika b sama dengan 0, maka sumbu simetrinya akan berada tepat pada sumbu y. Sifat fungsi kuadrat yang ketiga adalah berdasarkan nilai c. Nah, apabila c-nya lebih besar daripada 0, maka fungsi grafik parabola sumbu y akan bernilai positif. Apabila c lebih kecil daripada 0, maka grafik parabola sumbu y akan bernilai negatif. Dan apabila c sama dengan 0, maka grafik parabolanya akan tepat berada pada titik sumbu y, yaitu pada 0,0. Selanjutnya, yang keempat adalah berdasarkan nilai d. Nah, d ini merupakan singkatan dari determinan dan mempunyai rumus, yaitu d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Jika d lebih kecil daripada 0, maka kurva tidak akan memotong sumbu x. Yang kedua, jika d lebih besar daripada 0, maka kurva akan memotong sumbu x. Nah, dapat kalian lihat ini kurvanya memotong sumbu x. Dan jika d sama dengan 0, maka kurvanya tidak memotong tetapi hanya menyinggung sumbu x. Itu adalah sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Tetapi yang harus kalian ingat adalah suatu kurva berdefinit positif apabila a-nya lebih kecil daripada 0 dan d-nya juga lebih kecil daripada 0. Sebaliknya, suatu kurva akan berdefinit negatif apabila a-nya lebih kecil daripada 0 dan juga d-nya lebih besar daripada 0. Selanjutnya, apabila xe dan ye adalah koordinat dari titik ekstrim, maka rumus xe sama dengan min b per 2a, di mana xe ini disebut dengan sumbu simetri. Untuk rumus ye sama dengan min d per 4a, di mana ye ini adalah nilai ekstrim. Sekarang kita akan memasuki contoh pemecahan masalah dengan melibatkan sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Nah, seperti yang kita lihat, contohnya adalah gabungkanlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan
X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Penyelesaiannya yaitu ada 4 langkah. Dengan yang pertama adalah mencari nilai sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Selanjutnya Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 dikurang 4. Jadi nilai Y-nya adalah min 4 karena 0 dikali 0 sama dengan 0 dan 3 dikali 0 sama dengan 0. Dengan memisahkan Y itu adalah 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. X dikurang 4 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan min 1. Langkah ketiga adalah dengan mencari nilai diskriminan atau nilai D. Jadi kalian tadi ingatkan bahwa nilai D itu rumusnya D kuadrat dikurang 4AC. Jadi kita tinggal memasukkan nilai D-nya ini. Jadi nilai D-nya ini sama dengan B-nya itu adalah min 3 kuadrat dikurang 4 dan nilai A-nya adalah 1 sedangkan nilai C-nya adalah min 4. Jadi 3 kuadrat sama min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 4 kali 1 dikali min 4 sama dengan 16. Jadi nilai D-nya adalah 9 ditambah 16 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari nilai ekstrim. XE sama dengan min B dibagi 2A sama dengan min 3 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 1/2. Nah, untuk YE sama dengan min D dibagi 4A. Nilai D-nya tadi kan 25. Nah, kita tinggal masukkan min 25 dan nilai A-nya adalah 4 kali 1. Jadinya min 25 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 6/1/4. Kurvanya adalah memotong sumbu X. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal yang kedua. Dapat kalian lihat contoh soalnya seperti ini. Di soalnya ini ada 2 pertanyaan, yaitu pertama, nyatakan L sebagai fungsi X dan carilah luas persegi panjang yang terbesar. Untuk soal yang pertama, kita mengetahui bahwa panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang dan nilainya adalah 40 cm. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar. Nah, sehingga 2 kali X ditambah Y sama dengan 40. X ditambah Y sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20 dikurangi X. Jadi luas persegi panjang L sama dengan X dikali Y. L-nya sama dengan X dikali 20 dikurangi X sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 20X. Jadi L itu sebagai fungsi X adalah L sama dengan min X kuadrat tambah 20X. Selanjutnya soal yang kedua adalah carilah luas persegi panjang yang paling terbesar. Nah, kita kan tahu tadi nilai L-nya itu sama dengan min X kuadrat ditambah 20X, di mana A-nya ini sama dengan min 1, B-nya adalah 20, dan C-nya adalah 0. Kalian masih ingat yang tadi sifat fungsi kuadrat yang berdasarkan nilai A lebih kecil daripada 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum. Jadi sehingga L sama dengan B kuadrat dikurang 4AC
dibagi min 4A sama dengan min 20 kuadrat dikurangi 4 dikali min 1 dikali 0 dibagi min 4 dikali 1. Jadi sama dengan 100 cm persegi. Nah, jadi luas persegi panjang yang paling terbesar adalah sebesar 100 cm persegi. Itulah materi tentang pemecahan masalah dengan melibatkan sifat-sifat fungsi kuadrat. Semoga kalian dapat mengerti. Mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.